Makanya disebutkan dalam kemarin hasud, sifat hasud ini bukan hanya kalangan awam, tapi kalangan orang-orang elit, ulama-ulama juga punya sifat hasud. Ya, lek kalangan wong biasa kan biasa, wong dodol es jajaran, iku wis metu sifat hasud kok es iki sing laris kok gak es kuah. Padahal siji es iki es dawet, iki es campur. Ya, sing mau es dawet kok nang kono kabeh sing wong iki. Sifat hasud metu. Ya akhirnya apa? Main dukun-dukunan. Ya. Itu di kalangan orang awam. Naik lagi di kalangan ustad ya apa? Ada lagi TPK ini iki, ustad iki akeh murid, TPK ini titik. Ya akhirnya main ngono-ngonoan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Setelah membahas yang pertama ya, sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Sesuatu yang tidak disembuhkan yaitu sifat hasud. Ya. Wasani anapun utawi kang nomor loro antakuna yento ono sapa sira antakuna yento ono apa illatuhu sebabe la ilajalah alladzi la yaqbalul ilaj iku minal hamaqati bayane saking sifat dungu bodoh bahwa utawi ahmak aidon halimane iku layak balu orang nerima apa ahmak al ilaja ing tombo kamatine barang kala kang ngendika sapa Isa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam. Ini sak temene ingsun ma'ajastu orang ngerasa lemah sapa ingsun an ihya'il mauta saking nguripaken wong kang mati. Waqat ajastu lan temen-temen ngerasa susah sapa ingsun, ngerasa lemah sapa ingsun an mu'alajatil ahmaki saking nambani wong kang dungu ya, utawa wong kang bodoh. Nabi Isa alaihi salam mengatakan bahwasanya saya selama menjadi nabi belum pernah merasakan tidak mampu ya. Tidak mampu dalam mengobati orang ataupun untuk menghidupkan orang yang sudah mati ya, termasuk mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Namun kata Nabiullah Isa alaihissalam, saya merasa tidak mampu untuk menambani atau mengobati orang yang dungu, bodoh bin jahil. Ahmak ini lebih parah daripada orang yang bodoh. Bodoh bin jahil bin dodol. Beliau merasa tidak mampu untuk mengobati orang yang semacam itu. Wadzalika lan utawi mengkono madzkur. Ya, utawi wong kang den arani Ahmad. Siapa iku rajulun wong lanang. Yastaghilu kang ketungkul sapa man wa ya'taridu lan nyangkal ya. Wa ya'taridu lan nyangkal min hamaqatihi saking sifat
bodhone Ahmad, bodhone man. Ya, sifat iku mang. Alal alimi ing atase wong alim al kabiri kang luhur. Alladzi kang madha wis liwat apa umure al alimil kabir fil ulumi ing dalem pira-pira ilmu al aqliyati kang bangsa akal wasyar'iyyati lan kang bangsa syariat. Ya, dikatakan orang yang dungu itu siapa? Orang yang jahil bin dungu itu siapa? Yaitu seseorang yang dia disibukkan untuk mencari ilmu. Iya. Belum diartikan lagi. Rajulun yastaghilu bi talabil ilmi kelawan nuprih ilmu zamanan ing dalam zaman qalilan kang kedhik wa yata'allamu lan sinau syai'an ing suwiji-wiji minal ilmi saking ilmu al aqli kang bangsa akal wa syar'i lan bangsa syariat. Ya, fayas'al mongko takok sapa man wa ya'tarid lan nyangkal sapa man min hamaqatihi alal alimil kabir. Ya. Jadi seseorang yang dia disibukkan dalam mencari ilmu dalam waktu yang sedikit, ya, gak suwe kalau ilmu nih. Dia belajar masalah ilmu yang terkait dengan akal, ya, ilmu umum dan juga yang terkait dengan syar'i, ilmu syariat. Ya, dia belajar dalam waktu yang dikit. Kemudian dia bertanya dan bantah atas apa yang ditanyakan tersebut. Ya. Ketika dia bertanya kemudian dijawab dan dia bantah atas apa yang dijawab oleh seorang alim dari sifat dungu iku. Dan alim, orang alim tersebut yang mana keilmuannya sudah dia dapatkan dari waktu yang lama, ya, untuk mencari ilmu syariat ataupun ilmu akal tadi itu. Terus dijawab, dikai jawaban tapi bantah. Ini disebut orang ahmak, orang sing dodol. Ya. Padahal orang yang jawab ini adalah orang yang alim, ya. Seorang ulama besar. Ketika dijawab tambah bantah gak setuju. Wa hadza lan utawi iki al ahmaku wong kang bodho iku la ya'lam orang ngerti wa yadhunnu lan ngira-ngira utawa nyono annama ing sak temene barang. Orang yang ditanya itu juga nggak paham. Ini disebut orang yang ahmak. Ngasih soal yang soalnya itu apa? Gak jelas. Ya. Kita kalau ada pertanyaan, apa sih gajah itu kok gede? Ya, ini pertanyaan yang gak jelas. Ibaratnya seperti itu. Wis gak ero, etok-etok ero. Ya. Lapo jambu itu kok warna kuning, warna hijau, kok gak langsung warna pink aja. Nah, ya, ibaratnya seperti itu, sesuatu yang dia tidak tahu tapi etok-etok tahu dan mengasihkan pertanyaan yang wong alim tersebut gak paham atas pertanyaan tersebut. Itu juga disebut orang yang ahmak. Fa idza lam ya'lam mongko arikalane ora ngerti hadzal qadra ing ikilah keadaane. Yakunu mongko ana apa su'aluhu su'aliman iku minal hamaqati setengah saking soale pira-pira wong kang bodho. Ya, bayam bagi mongko sayukjo Allah tastaghil yen to ora nungkulake nyibuake sapa sira bijawabihi kelawan jawab maring Ahmad. Ya, wis gak usah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang
Tidak jelas. Nggih. Usah dijawab. Wasalitu lan utawi kang nomor 3. Ayakuna yen to ana iku mustarsyidan. Ya, ayakuna yen to ana sapa man iku mustarsyidan wong kang mustarsidan wong kang amrih pituduh. Ya. Iku mustarsidan wong kang amrih wae pituduh. Wa kullama lan saben-saben barang la yafhamu kang ora faham min kalamil akabiri. Ya, min kalamil akabiri setengah saking gunemane pira-pira wong kang luhur yuhmalu maka condong ala kusuri fahmihi ing ngatasé cetheke kefahamane man. Ya, jadi ada ibarat fahmus soal nisful ijabah. Ya, ada ibarat faham soal itu setengah daripada jawaban. Paham? Ya. Nah, ini dia tidak paham atas apa yang dikatakan oleh orang-orang alim. Karena apa? Karena sedikitnya kefahamannya. Ya. Wa kana lan ana apa su'aluhu su'aliman iku lil istifadati krana areh golek faedah. Beda halnya kalau yang ditanyakan ini karena untuk mencari istifadah atau mencari jawaban atau faedah. Ya. Maka dalam hal ini boleh. Ya, kalau lakin tetapi ne yakunu ono ya, sapa man iku bali dan wong kang dedel la yudriku kang ora nemoni al haqaiqa ing pira-pira kebenaran. Fala yambaghi mongko ora sayukja apa istighalu nungkulake bijawabihi kelawan jawabe wong sing mustarsidan ya bijawabihi kelawan jawabe wong kang mustarsidan aidon halimane kama kaya dene keterangan kala kang dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambaran yang ketiga ini yaitu orang yang mencari istifadah, mencari jawaban, tapi karena ringannya pemikirannya, ya, maka tidak akan masuk jawaban yang dilontarkan atau jawaban yang diberikan ini tidak akan masuk karena pemahamannya dangkal. Kalau ono arek atau setengah-setengah gitu, dikasih pemahaman soal jawaban yang belum sesuai dengan pikirannya, maka ini juga tidak perlu untuk dijawab. Ya, ini gambaran yang ketiga. Ya. Karena dedel dikai paham iki nggak masuk, dikasih pemahaman yang ini yang lain nggak masuk karena sifat dedel dari orang tersebut. Ya, kalau ada orang yang tahu ini orang ini dedel dikai iki gak iso masuk jawabannya, maka boleh untuk tidak menghiraukan atas apa yang dia tanyakan. Ya. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri ukulihim. Ya. Nahnu utawi kita para nabi, nahnu utawi kita ma'asyiral anbiya golongane pira-pira nabi. Umirna dan perintah sapa kita annukallima yento guneman sapa kita annasa ing menungso ala qadri ukulihim ing ngatasé kadar akale menungso. Ya. Jadi ini yang harus kita
tahu bahwasanya para nabi itu diperintahkan untuk berbicara kepada umatnya atas kira-kira pemahaman orang tersebut. Ya. Beda kalau kita berbicara dengan orang sing lulusan daripada sarjana, lulusan SMA, lulusan SMP, lulusan SD, beda cara bicaranya. Ya. Karena beda pemahamannya. Begitupun yang digambarkan dalam poin yang ketiga ini. Ya. Kalau orang tersebut kalangan SD, tanya pertanyaan kita jawab kalangan SMA, ya nggak akan masuk. Paham ya? Jadi kita bicara sesuai dengan kadar pemahaman orang lain. Wa amal marodulan anapun utawi loro alladzi kang yakbalu nerimo al ilaja ing tombo. Adapun sakit yang dapat menerima adapun sakit yang bisa disembuhkan, maksudnya bahwa mongko utawi al marad iku ayyakuna yen to ana iku mustarsidan amrih golek pituduh, akilan duweni akal, fahiman tur faham. Ya, beda dengan orang yang ketiga tadi. Ini dia cari informasi, cari faedah, tapi dia punya akal dan dia paham atas jawaban yang akan disampaikan. Ini baru dapat faedahnya. La yakuna ora ono iku maghlubal hasadi, dan kuasai sifat hasad. Ya, dan orang yang tanya ini tidak punya sifat hasad dalam hatinya. Ini baru dapat obatnya. Wal ghadab lan sifat orang muring. Wa hubbis syahwa lan sifat cinta maring syahwat. Wal jahi lan pangkat, wal mali lan bondo. Jadi orang tersebut harus syaratnya tidak ada hasadnya, gak gampang murang-muring, gak ikut hawa nafsunya, tidak cinta dengan pangkat dan jabatan, dan juga tidak cinta kepada harta. Ya. Wa yakunu lan ono, ya, wa yakunu lan ono sapa man iku thalibat tariqi, wong kang nuprih dalan al mustaqim kang jejeg. Ya, adapun orang yang bertanya tersebut yaitu orang yang ingin berjalan di jalan yang lurus. Walam yakun lan ora ono apa su'aluhu su'ale man wa'tiraduhu lan penyangkale man iku an hasadin saking sifat hasad. Adapun yang ditanyakan dan yang dikomentari oleh orang yang tanya tersebut atas jawaban yang kurang tepat bukan didasari karena sifat hasad. Ya, bukan didasari oleh sifat hasad. Wa ta'annud wa ta'annud lan ora gelem kalah. Ya, adapun balasan atau ta'arud apa namanya? Sanggahan-sanggahan yang oleh orang yang tanya tersebut itu bukan didasari oleh hasud, bukan didasari karena ingin menang sendiri, ya. Wamtihanin lan kelawan apa itu? Uji coba, uji. Ya, wamtihanin lan ora kelawan uji. Ya, dan soal tersebut bukan karena ingin menguji sepandai mana orang alim tersebut, bukan karena itu. Ya. Wahadalan utawi iki iku yakbalu nerimo al ilaja ing obat. Ya, wahadalan utawi iki lamatkur iku yakbalu nerimo al ilaja ing obat. Faya juzu mongko wenang apa antas daghila yento nungkulake sapa sira bi jawabi sualihi kelawan jawab pira-pira soale man. Ya.
Maka ketika orang yang bertanya tersebut sesuai kriteria yang disebutkan ini, maka kita boleh untuk menjawab daripada pertanyaannya. Balik wajib alaika ing ngatas sira apa ijabatuhu jawab maring man. Tapi bukan hanya boleh, tapi wajib menjawab orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran. Ya. Wasani lan anapun kang nomor loro. Mimma tadau. Mimma saking apa tadau kang dan cegah wa utawi ma iku antahdara. Yen to ngati-ngati sapa sira min antakuna saking yen to ana iku wa'idan ahli nuturi. Wa mudzakiran lan ahli ngilingake. Ya, li anna fihi krana sak temene ing dalem wa'id iku afatan pira-pira cilaka kathiratan kang akeh. Ya. Adapun yang kedua yaitu yang harus ditinggalkan yaitu dari dari golongan orang-orang yang senengane nuturi, senengane ngilingake. Ya, harus hati-hati sebagai orang yang ulama atau ustadz sing biasa nuturi wong, yang biasa ngilingno wong, karena di dalam apa yang kita ucapkan ini terdapat celaka atau sesuatu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban. Ya. Illa anta alama angin yen to ngawruhi sapa sira bima kelawan apa takulu kang ucap sapa sira awalan ing dalem kawitane, kecuali apa yang kamu ucapkan tersebut, ya, baik berupa penuturan atau ngiling nombong. Yang pertama harus antakmal, kita melakukan apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Tsumma mengkonuli ta'id nuturi sapa sira bihi kelawan matakul. Ya, jadi makanya ketika kita diajarkan oleh Nabi, ketika kita mau mengajak orang lain atau mendengar ajakan orang lain, kita meminta berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ja'alna minal ladzina yasma'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendengarkan pitutur tersebut dan sebaik mungkin bisa melaksanakan pitutur tersebut. Tsumma ta'id mongko nuli nuturi sapa sira bihi kelawan matakul annasa ing menungso. Patafakkar mongko angen-angen fima ing dalam apa kila kang den dawuhake li Isa maring Nabiullah Isa alaihi salam. Ya. Maka kita perhatikan bagaimana Nabiullah Isa didhawuhi oleh Allah. Yabna Maryam id nafsaka fa inna ta'adzat fa'idin nas wa illa fastahi min rabbik. Yabna Maryam, he anak lanange Maryam, id nuturana sira nafsaka ing awak sira, fa inna ta'adzat mongko ari kalane nerima sapa sira ing mau'izah, fa'id mongko nuturana sapa sira annasa ing menungso. Ya. Wa illa lan lamun ora nerima fastahi mongko isina sapa sira min rabbika saking pangeran sira. Ya. Wahai anak Maryam, tuturi dirimu sendiri sebelum kamu menuturi bahasa Indonesia.
Nasihati dirimu sendiri, wahai anak Maryam, nasihati dirimu sendiri sebelum menasihati orang lain. Ya. Kalau kamu menerima nasihat dari dirimu, ya, dan kamu mau melaksanakan, maka laksanakan, berikan nasihat kepada orang lain. Namun kalau kamu nasihati dengan nasihat tersebut dan dirimu tidak menerima, maka jangan sekali-kali kamu memberikan nasihat kepada orang lain. Malulah dirimu kepada Allah. Ya, ini. Ya. Mudah-mudahan kami juga termasuk orang-orang yang bisa melakukan sebelum berbicara. Ya. Karena diwanti-wanti sangat berat sekali, afatan katsirah. Fa ini tu lihat mongko ari kalane ya. Fa ini tu lihat mongko ari kalane dicoba sapa sira bihadzal amali kelawan ikilah penggawean fahtaris mongko ngati-ngati ya sapa sira an khoslataini saking rong perkara. Ya, kalau tugas kita memang untuk ini, menyampaikan sesuatu ini, ya, maka harus hati-hati dengan dua perkara. Ya, jadi kita sebagai seorang ustadz, sebagai mubaligh, sebagai khatib, ya, ini tugasnya, maka harus diperhatikan dua perkara. Al-awwalu utawi kang kawitan anit takallufi saking meksa fil kalami ing dalem guneman. Yang pertama, jauhi dari memaksa orang lain, ya. Jauhi untuk memaksa orang lain atas apa yang kita ucapkan, gak oleh paksa. Ya, bahkan Kanjeng Nabi juga diwanti-wanti oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Ya. Enggak untuk kabeh wajib untuk mlebu Islam, tidak. Lakum dinukum waliyadin. Begitu luar biasanya sifatnya Nabi Muhammad, adabnya kepada orang lain. Kalian punya agama sendiri dan kami punya agama sendiri. Kepercayaan kalian ya monggo. Tapi kewajiban kami untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk memaksakan orang untuk masuk dalam kebenaran. Ya. Menyampaikan yang hak, bukan untuk memaksa orang lain untuk yang hak. Ya. Bil ibarati kelawan piro-piro ibarah, wal isyarati lan piro-piro isyarah, wa qamati lan piro-piro keributan. Ya, wal abyati lan piro-piro bet, wal as'ari lan piro-piro syairan. Ya, itu kalimat kalamnya itu penuh dengan makna, penuh dengan syairan, tapi tidak untuk memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya. Li'anna Allah Ta'ala karena sak temene Allah Ta'ala iku yubghidu, ya, iku yubghidu ora demen sapa Allah al mutakallifina maring pira-pira wong kang maksa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka kepada orang-orang yang memaksakan kehendak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan orang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, ngilingno wahai wong sing mukmin, ayo iki. Gak ya sakarmu dhewe. Ya, karena kamu yang akan merasakan kenikmatan dari buah dari apa yang kamu lakukan, dan kamu akan mendapatkan celaka daripada apa yang telah kamu lakukan. Ya. Allah tidak memaksa. Apalagi kita sebagai makhluk yang tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya, sedino gak mangan ae wis abot sembarang kali re. Ya. Tidak boleh memaksakan kehendak. Wal mutakallif,
Wal mutakallifu lan anapun utawi maksa. Al mutajawisu kang melanggeri anil hati saking batas. Orang yang memaksakan atas di luar batas, ya, memaksakan di luar batas, iku yadulluh nuduhake ala kharabil batin ing atase rusake batin. Orang yang memaksakan keluar daripada batasnya, batas wajarnya, maka orang tersebut yaitu rusak batinnya. Wa ghaflatil qalbi lan wa ghaflatil qalbi lan lalaine ati, ya, hati ini wis gak beres, batine rusak. Ini orang-orang yang memaksakan kehendak. Wa makna tadzkir lan anapun utawi maknane pepiling iku ayang bekura yen to iling sapa al abdu kawula narol akhirati ing genine akhirat, ya. Makna daripada tadzkir mengingatkan itu apa sih maknanya mengingatkan? Yaitu yadhkurul abd narul akhirah, mengingatkan seseorang atas panasnya nerakanya Allah. Ya. Jadi seorang dai harus punya tujuan. Tujuannya apa? Isadun nas ila rabbin nas, menyampaikan manusia kepada Tuhannya manusia. Itu tujuan utama yang harus ditanam bagi seorang dai. Ya, bukan untuk meraup kekayaan yang banyak, menarif bandrol yang tinggi, bukan itu. Berarti itu bukan isolun nas ila rabbin nas, tapi isolun nafs ila nafs, ya. Menyampaikan dirinya untuk hawa nafsunya. Kalau tujuannya untuk kekayaan, karena untuk dilem, karena pangkatnya, ya, jadi celok Pak Ustadz, Pak Yai, ya. Karena tujuannya sudah salah. Makanya disebutkan dalam kemarin hasud, sifat hasud ini bukan hanya kalangan awam, tapi kalangan orang-orang elit, ulama-ulama juga punya sifat hasud. Ya, lek kalangan wong biasa kan biasa, wong dodol es, jajaran, iku wis metu sifat hasud kok es iki sing laris kok gak es kuah. Padahal siji es iki es dawet, iki es campur. Ya, sing mau es dawet kok nang kono kabeh sing wong iki. Sifat hasud metu. Ya akhirnya apa? Main dukun-dukunan. Ya. Itu di kalangan orang awam. Naik lagi di karangan Pak Ustadz ya apa? Ada lagi TPK ini iki Ustadz iki akeh murid TPK ini titik. Ya akhirnya main ngono-ngonoan kurang. Ya itu juga hati-hati sifat hasud. Justru yang baik itu bagaimana? Di karangan bawah apa? Ditoto hatine alhamdulillah. Ya kalau bisa buka bersama. Satu warung bersama, sing iki dodolan es dawet, iki dodolan es campur, tambah harmonis. Ya, gak ono kontokan. Ustadz juga begitu. Ya, alhamdulillah orang iki ustadz iki lebih bermanfaat. Ya, daripada dirinya. Ya itu. Mungkin dirinya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ataupun membantu mengajar di madrasahnya. Ya. Jadi jangan sampai ada sifat iri, dengki dan hasud tadi itu. Ya. Wa ma'nal tadzkir ayyakural abad naral akhirah. Wa taksira nafsihi lan kekurangane awak dhewene abad fi khidmatil khaliqi ing dalem ngabdi maring Allah. Ya. Jadi tadzkir ini mengingatkan seorang hamba kepada panasnya akhirat, adanya kehidupan setelah mati, dan merasakan bahwasanya dirinya ini penuh dengan kekurangan dalam beribadah kepada Allah. Dan belum bisa menjadi seorang hamba yang membahagiakan Sang Pencipta. Durung iso bahagiakan Allah. Allah ngongkon ini bangun malam, ngongkon sembarang kalir dengan ikhlas khusyuk. Tapi kita
Ya, salat seiling luwe. Nggih. Maca Quran eling luwe. Ya belum bisa. Wa yatafakkar lan ngangen-ngangen sapa sira fi umrihi ing dalem umure abad al-madhi kang wis lampau, alladzi kang afnahu dan lalui apa umur fima ing dalem barang la yaknihi kang ora patut apa man. Ya, dan mestinya kita ngiling-ngiling usiaku wis 17 tahun, usiaku wis 13 tahun. Ya. Sifat apa wae, kelakuan apa wae sing wis tak lakoni, dieling-eling. Ya Allah, aku dina iki njupuk pulpene kancaku, ya. Dina iki njupuk peleme tanggoku, ya. Dieling-eling. Karena ini akan menimbulkan sifat lebih baik lagi. Wa yatafakkar lan ngiling-ngiling fima ing dalam barang baina yadaihi ing dalam antarane tangane abet minal akibati bayane saking pira-pira walesan min adami salamatil imani saking ora onone selamete iman fil khawatimati ing dalam pungkasane umur. Ya, dan kita berangan-angan bahwasanya kita sekarang ini belum tentu di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Ya. Kalau sudah tahu belum pasti kita meninggal dalam keadaan Islam dan iman, jadi apa caranya untuk menjaga iman dan keislaman ini dengan apa? Selalu menjalankan perintah Allah. Ya. Wa kaifiyati halihi lan keadaan iman fi qabdi malikil mauti fi qabdi ing dalem ben jabute roh malikil mauti maring malaikat maut. Dan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika malaikat Israel ini mengambil roh kita. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan ngaji seperti ini diambil rohnya. Ya, dalam keadaan sholat malam, dalam keadaan sholat yang lain, sholat sunnah, sholat fardu, dalam keadaan ibadah kepada Allah. Lek wis kita diambil dalam keadaan itu tadi, berarti wis otomatis kita termasuk orang-orang yang baik. Husnul khotimah. Cok sampai ketika kita ngopi wifi-an gak poso Ramadan, ya dicabut malaikat, ya cengkel, wis termasuk suul khotimah, maksiat kepada Allah. Ya main domino, ya game online, judi online itu, wis hati. Ya. Wahalan apa to yakdiru kuwasa ala jawabi mungkarin ing atase jawab malaikat mungkar wa nakirin dan malaikat nakir. Ya, kalau sudah meninggal, sudah dimasukkan dalam tanah, apakah kita bisa untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir? Ya, bisa apa enggak? Karena yang menjawab bukan mulut kita, karena mulut ini akan digembok oleh malaikat, karena mulut ini suka bohong. Jadi yang jawab apa ya? Tangan anggota tubuh kita ini yang jawab. Ya, kalau tangannya pernah ngambil, ya itu yang jawab. Matanya pernah melihat yang haram, itu yang jawab. Ya. Wayah tambulan merhatiake bihalihi kelawan tingkai abet fil kiamati ing dalem dina kiamat wa mawaqifiha lan ing dalem keadaane dina kiamat wa hal ya'buru lan apa toh liwat sapa abet anisirati saking wat ya saliman kelawan selamat ya. Dan nanti diperhatikan apakah kita di hari kiamat nanti bagaimana keadaan kita di padang mahsyar yang panasnya luar biasa, keadaan matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Ya, di antaranya kelelep dengan amal ibadahnya, kelelep dengan maksiatnya. Ya.
beda keadaannya, tergantung apa yang dilakukan selama dia hidup. Ya. Apakah dia bisa selamat ketika dia lewat dalam siratul mustaqim? Am yaqau utawa tiba sapa abad fil hawiyati ing dalam neraka hawiyah. Ya, kalau dia bisa lewat siratul mustaqim maka surga. Kalau dia jatuh maka neraka hawiyah tempatnya. Ya. Wa yastamiru lan lumaku apa dzikru hadhil asya'i eling-eling ikilah perkara fi qalbihi ing dalam atine abad wa yuz'ijuhu lan ngedekake apa ngedek menakutkan ya wa yuz'ijuhu lan medekake ing abad an qararihi saking siksane abad ya. Bahwasanya begitu panasnya menakutkannya kehidupan di akhirat. Baghalyanu hadhihi niran lan umep-umepe ikilah pira-pira neraka. Olak-malikin neraka bagaimana ya. Wa nahwatu hadhil masaib lan nggambarake ikilah pira-pira musibah. Yusamma moko den arani iku tadzkiran pengiling-iling ya. Maka kalau ini yang kita terapkan, kita bayangkan, maka ini juga disebut tadzkir ya. Iling bagaimana kehidupan setelah mati. Aku selamat tagak di kuburan ya Allah ya, liwat siratul mustaqim iku ya Allah ya. Ini yang harus juga diperhatikan dalam ketika kita beribadah atau kita hidup selama di dunia ya. Ojo yang dikejar materi, jabat, pangkat ya, ketika kita meninggal tidak akan ikut semuanya ya. Karena apa? Karena setiap yang kita miliki itu adalah sudah dibagi oleh Allah, tinggal bagaimana kita menjaganya dan mempercepat datangnya rezeki tersebut, diantaranya dengan sholat duha, membaca waqiah, dengan sedekah. Ini diantara untuk mempercepat datangnya rezeki. Wa'lam wallahu a'lam bissawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa ilmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.